Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gus Rizky Santoso dari Praktikum Ilmu Pemulihan Ternak A, kelompok 2 dengan asisten pembimbing yaitu Kak Nova Alfala. Saya membuat video ini untuk melakukan pembahasan, yaitu ada 3 bahasan, yaitu heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Sebelum pembahasan, saya mendapatkan 30 data dari 3 pejantan yang mengawini 10 betina masing-masing pejantan. Kita akan bahas heritabilitas. Heritabilitas adalah perhitungan ukuran yang berfungsi untuk mengetahui besar atau kecilnya pengaruh sifat induk yang akan diturunkan ke anaknya. Hasil dari perhitungan heritabilitas yang didapatkan bobot lahir sebesar 0,5 dan hasil dari heritabilitas bobot sapi sebesar 0,03. Berdasarkan perhitungan tersebut menunjukkan bahwa hasil tersebut termasuk ke dalam rentang heritabilitas, yaitu 0 sampai 1. Hal ini sesuai dengan pendapat Effendi et al. 2018 yang menyatakan bahwa nilai heritabilitas memiliki rentang 0 sampai 1, yang mana jika hasil heritabilitas yang mendekati 1 maka nilai heritabilitasnya tinggi. Sedangkan nilai heritabilitas mendekati 0 dikatakan heritabilitasnya rendah. Nilai heritabilitas dipengaruhi oleh faktor genetik dan faktor lingkungan. Hal ini sesuai dengan pendapat Setiawan et al. 2019 yang menyatakan bahwa nilai heritabilitas dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan faktor genetik, yang mana jika nilai heritabilitas yang tinggi dipengaruhi oleh faktor genetik yang lebih besar dibandingkan dengan faktor lingkungannya. Selanjutnya, pembahasan yang kedua ada korelasi genetik. Korelasi genetik merupakan korelasi yang dipengaruhi oleh gen aditif dan nilai pemulihan antara dua sifat dari kriteria seleksi. Hal dari perhitungan korelasi genetik bobot lahir dan bobot sapi sebesar -2. Berdasarkan perhitungan tersebut menunjukkan bahwa nilai korelasi genetiknya termasuk sebagai rentang negatif rendah. Hal ini sesuai dengan pendapat Tuelle-Pierre et al. 2014 yang menyatakan bahwa nilai korelasi genetik kurang dari 0 sampai 0,25 termasuk rendah. Jika bernilai di antara 0,5 sampai 0,50 maka termasuk dalam nilai sedang, dan dikatakan tinggi apabila lebih dari 0,50. Korelasi genetik jika dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan faktor genetik. Hal ini sesuai dengan pendapat Oktarina 2016 yang menyatakan bahwa korelasi genetik dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor genetik dan faktor lingkungan. Pembahasan yang ketiga ada repeatabilitas. Repeatabilitas adalah salah satu parameter genetik yang memiliki tujuan untuk mengetahui tinggi dan rendahnya penurunan sifat dari induk ke keturunannya. Hasil perhitungan data repeatabilitas antar kelas didapatkan hasil 0,63, dan pada hasil data repeatabilitas dalam kelas didapatkan hasil 1. Pada hasil tersebut dikatakan bahwa data repeatabilitas antar kelas bobot lahir memiliki kemampuan untuk mengulangi produksi pedet dengan bobot badan yang sama dengan tingkat akurasi sebesar 63%. Dan pada hasil data repeatabilitas dalam kelas menunjukkan hasil yang bagus, di mana hasil memiliki hasil 1. Hal ini berarti bahwa kemampuan ternak untuk mengulangi bobot sapi dengan tingkat akurasi tinggi. Hal ini sesuai dengan pendapat Kubangun et al. 2018 yang menyatakan bahwa nilai repeatabilitas yang tinggi atau mendekati angka 1 dapat diartikan bahwa kemampuan ternak untuk mengulang sifat reproduksi yang sama pada keturunan yang tergolong tinggi. Faktor yang mempengaruhi repeatabilitas adalah faktor genetik. Hal ini sesuai dengan pendapat Hweun et al. 2015 bahwa repeatabilitas dipengaruhi oleh faktor genetik, yaitu gen aditif atau gen kombinasi gen dominan dan epistatis, dan pengaruh lingkungan. Dari 3 pembahasan, saya simpulkan bahwa pada hasil perhitungan yang mendapatkan dari 3 pembahasan tersebut bisa simpulkan pada hasil perhitungan yang didapatkan nilai heritabilitas pada bobot lahir bernilai 0,50 dan heritabilitas pada bobot sapi bernilai 0,03. Hal ini menunjukkan pada bobot sapi akan mengalami penurunan sifat yang tinggi pada anaknya dibandingkan dengan bobot lahir. Pada hasil perhitungan didapatkan nilai korelasi genetik bobot lahir dan bobot sapi dihasilkan nilai -2 dan termasuk pada rentang negatif rendah, yang berarti bahwa sifat antar ternak tidak memiliki hubungan genetik yang berkaitan sesama lain. Pada hasil perhitungan yang didapatkan dari
data. Repeatabilitas antar kelas dihasilkan nilai 0,63 dan pada hasil data repeatabilitas dalam kelas dihasilkan nilai 1. Hal ini menunjukkan bahwa ternak dapat mengulang produksi pada keturunan tergolong tinggi pada repeatabilitas dalam kelas dan sedikit rendah dibandingkan nilai antar kelas. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.